Good morning everyone. Okay, so today we are going to continue our lesson. Hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita kayak biasa ya. Even though walaupun di belakang sana ada kamera, tapi biasa aja. Kayak kita lagi belajar hari-hari aja. Oke, aman ya? Oke, karena Miss belum tanya kabarnya. Semua sudah masuk quizzes? Semua sudah masuk playground? HP-nya sudah terkoneksi? Aman ya? Kalau misalnya ada trouble, kamu langsung panggil ibu atau langsung angkat tangan supaya ibu cepat membantu kamu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Lanjut. Nah, karena ibu belum menanyakan kabar kamu, how are you today? Boleh diisi, boleh diketik. How are you today? Silakan diisi, itu ada isian quizesnya, boleh diisi. Mari kita lihat jawabannya, apakah sudah ada jawaban. Jangan lupa diklik send, misalnya I am good gitu. Boleh diketik I am good, habis itu dikirim. Seperti itu. Happy. Oh, are you happy today? Apakah kamu senang hari ini? Good. Atau adakah perasaan yang mengganjal? Apakah kamu lagi sedih? Aman ya? Oke. I am fine, I am happy, I am fine, thank you. Okay, good. Good to know that you are fine and healthy today. Ya, Miss senang sekali bisa bertemu lagi di kelas kalian, di kelas 9A ya, untuk belajar bahasa Inggris lagi. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum kita mengulas materi apa yang akan kita bahas, coba kita lihat gambar ini. Oke, coba lihat gambarnya atau bisa lihat di layar HP-nya. Ini gambar apa ya? Oke, chicken. Chicken itu apa? Ayam. Boleh kita baca sama-sama di bawahnya. 1, 2, 3. The chicken one is... Bisa diulang? 1, 2, 3. The chicken one is big. Oke. Ayam nomor 1 ini badannya big itu apa? Big itu besar ya. Big itu besar. Good. Nah, tapi gimana? What if? Nah, bagaimana kalau kita bandingkan antara chicken one and chicken two? Ternyata di sebelahnya chicken one itu ada chicken two. Coba, can you see? Bisakah kamu lihat? Coba, lebih besar mana? Which one is bigger? Chicken one or chicken two? Yang mana yang lebih besar? Ayam nomor 1 atau nomor 2? Ayam nomor 2. Ayam nomor 2. Berarti chicken two is bigger than chicken. Boleh dibaca sama-sama 1, 2, 3. Chicken is bigger than chicken. Oke, good. Nah, coba kita lihat di sini kita tadi punya kosakata apa? Iya, big. Big itu Oke. Kalau kamu mau bilang besar, itu bahasa Inggrisnya adalah. Tapi kalau kita mau bilang lebih besar, berarti kita pakai bigger. Coba dilihat di situ ditambahin apa ya untuk menyatakan sesuatu perbandingan, ditambahin apa? Lailatul? Ditambahin IR. Good job. Kita kasih contoh lain. Oke, bisa perhatikan dulu. Oke, ini gambar apa? Chili. Chili itu adalah cabe ya. Chili itu adalah cabe. Oke, boleh satu orang bacain buat Miss. Miss mau Mickey. Bacain buat Miss. Oke, good. Chili is spicy. Spicy itu apa? Oke, kita tahu ya kalau misalnya cabai itu pedas. But what if, bagaimana kalau cabenya ada 2? Nah, chili and double
chili. Yang mana yang lebih pedas, lomboknya 1 atau lomboknya 2? Double chili, berarti double chili is spicier than chili. Coba kamu perhatikan, kalau misalnya cabai doang itu memang spicy. So the chili is spicy, we already know that ya. Kalau misalnya lombok tuh memang pedas, tapi kalau lomboknya 2 berarti spicier atau lebih pedas. Oke, coba kita perhatikan sama-sama di sini. Nah, mari kita review sama-sama. Tadi pakai contoh ayam, kita punya kosakata big. Tapi ketika ayamnya ada yang lebih besar, kita jadikan big. Oke, terus perumpamaan si jerapah atau giraffe tadi. Kalau misalnya tinggi, itu bilangnya tall. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, kita bilangnya taller. Oke, terakhir, yang cabai-cabai tadi. Kalau misalnya chili, itu dia spicy. Tapi kalau misalnya dia lebih pedas, berarti spicier. Oke, coba kita perhatikan sama-sama. Kira-kira apa ya yang berbeda dengan yang tadi? Dengan kosakata yang sebelumnya? Coba Miss balik dulu. Oke, bagus Dipa, karena ada IR. Coba kita zoom. Nah, betul. Ada IR-nya, tapi coba diperhatikan lagi. Selain ada IR, ada apa lagi? Oke, ada IER. Good job Ricky. Yang lain, ada apa lagi? Oke, Miss kok ini G-nya double ya, tapi kok yang ini dia IR aja, tapi kok yang di bawahnya IER. Ini kenapa Miss? Nah, hari ini kita akan belajar rules. Kita akan belajar tentang rules atau aturan dalam pembuatan comparative degree ya. Jadi setelah belajar hari ini, Miss harap ya, students are able to identify the rules of adding ER or more in comparative degree. Miss berharap setelah kamu belajar hari ini sama Miss, kamu paham nih, apa aja yang ditambahin ER dan apa aja yang ditambahin more ya. Kemarin kita ada ulas sedikit kalau comparative degree itu dia ada yang ditambahin ER, ada yang ditambahin more. Seperti itu ya. Oke, setelah aku bisa nih Miss, setelah saya bisa ngebedain yang mana yang dikasih ER, yang mana yang dikasih more. Terus apa lagi Miss? Setelah itu kamu bisa mengaplikasikannya dalam menjawab soal. Jadi nanti ketika kamu menjawab soal, kamu sudah tahu yang mana yang ditambahin ER, yang mana yang ditambahin more. Terus kenapa tadi ada yang hurufnya didabelin? Terus kenapa tadi ada IER? Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, next. Nah, kita lanjut ke classroom agreement ya. Sebelum kita belajar, selalu ingat tentang kesepakatan kelasnya ya. Yang pertama, be active in class discussion ya. Selalu aktif di diskusi kelas. Gak cuman kamu diam pasif aja, tapi kamu bisa ikut belajar sama Miss. Seperti itu ya. Make sure your environment is clean. Coba dilihat di sekitarnya apakah sudah clean. Aman ya? Bersih ya? Oke, good job. Miss apresiasi kelas 9A kelasnya bersih. Lanjut, be active listener. Be an active listener. Gak cuman kamu dengerin Miss aja, tapi kamu bisa paham apa yang Miss bicarakan. Jadi jangan sampai Miss ngomong tapi kamu nggak tahu Miss ngomong apa. Seperti itu ya. Habis itu respect the teacher and friends. Kamu harus hormat ya, bukan hormat yang seperti ini ya, tapi kamu bisa menghargai Miss sebagai guru dan juga teman-teman. Yang terakhir, be responsible. Responsible itu artinya adalah bertanggung jawab. Are you ready to study? Oke, lanjut ya. Self-talk
is a must ya. Ketika kamu mau belajar, penting untuk memperkatakan hal baik buat diri kamu sendiri, mengafirmasi diri sendiri supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Oke, dengarkan Miss dan ulangi setelah Miss ya. Ulangi setelah Miss dan ikuti gayanya. Oke? I am smart. I am happy. I am good. I am cool. Sangat hebat. Good job. Seperti tadi di kesepakatan kelasnya, kalau misalnya Miss lagi berbicara berarti kamu bisa respect sama Miss dan bisa jadi active listener ya. Comparative degree is used to compare titik-titik things by adding titik-titik. Oke, coba Miss bantu ya. Comparative degree dia digunakan untuk membandingkan titik-titik hal dengan menambahkan titik-titik. Oke, tadi dari contoh yang sudah kamu lihat, kira-kira comparative degree itu membandingkan berapa hal ya? Oke, bagus, dia membandingkan 2 hal. Tadi contohnya ada chicken 1 sama chicken 2. Habis itu juga ada giraffe 1 dan giraffe 2. Berarti kalau comparative degree itu hanya membandingkan 2 hal. Terus ketika dibandingkan 2 hal, di kosakatanya ditambahin apa di ujungnya? Ditambahin oke, berarti kamu sudah pandai bahwa comparative degree itu digunakan is used to compare two things. Digunakan untuk membandingkan 2 hal dengan menambahkan IR atau more. Nah, kalau more ini gimana, Miss? Kan tadi cuman ada IR. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih yang ditambahin sama more itu. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya there are several rules in order to make comparative adjective. Jadi ada beberapa syarat ya, beberapa aturan yang digunakan untuk membuat kata sifat. Oke, sekarang tugas kamu adalah menganalisa dan mencari polanya. Nah, sudah dapat semua lembarannya? Sudah dapat semua lembarannya? More syllable itu yang seperti apa? Coba kamu cari, mana kosakata ini yang punya 2 atau lebih syllable? Terus, apalagi yang ini ya, word ending with I dan word ending with Y. Kamu udah tahu nih, coba kamu cari yang mana kosakata yang berakhiran huruf E sama huruf Y. Kamu kelompokkan. Dan yang terakhir, kalimat yang berakhiran konsonan, vokal, konsonan. Dari kalimat yang di bawah ini, kata-kata di bawah ini, coba kamu masukkan ke masing-masing kolom ini. Masing-masing kolom ini ada 3 kosakata. Bisa nggak kira-kira dikerjakan? Sambil Miss pandu, sambil Miss keliling, boleh? Miss kasih waktu 5 menit cukup ya? 5 menit. Mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Kelompok 3, coba kasih tahu Miss nomor 1, 1 syllable word. Apa saja adjektif yang ada di 1 syllable word? Silakan dibacakan buat Miss. Ya, oke, good job. Apa lagi? Apa sayang? Fast, oke, pinter. Apa lagi? Long, oke, good job. Boleh kalau tepuk tangan buat kelompok 3. Young, fast, long, itu semua satu suku kata. Kenapa satu suku? Ya, betul. Powerful dan famous itu merupakan 2 or more syllable.
spicy juga dua syllable. Tapi coba lihat, spicy itu diakhiri dengan huruf apa? Diakhiri dengan huruf Y. Ketika diakhiri dengan huruf Y, harusnya dia ada di kelompok word ending with Y atau kalimat yang berada. Oke, sekarang karena kamu sudah bisa mengidentifikasikan mana saja kosakata yang masuk ke dalam one syllable, two or more syllable, word ending with E, word ending with Y, saatnya kamu menganalisa apa nih dan bagaimana perubahannya kalau misalnya diubah ke komparatif adjektif. Seperti itu. Semuanya sudah menerima kertasnya? Kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, cara jawabnya sama. Kamu perhatikan perubahannya dari adjektif ke komparatif adjektif. Kira-kira perubahannya seperti apa dan ditambahkan apa? Seperti itu ya. Nah, oke. Kalau yang ini double. Apakah ditambahin IER? Coba ditambahin apa aja ini di ujung? Oke, sudah bisa kita bahas? Oke, mari kita bahas sama-sama. Coba Ibu sekarang mau kelompok 5. Boleh didengarkan dulu. Kelompok 5. One syllable itu ditambahkan apa? IR. Oke, ada yang berbeda dengan kelompok 5? Oke, kalau one syllable words add iya, tinggal ditambahkan IR aja. Yang jadi younger tinggal ditambahkan. Tambahkan IR. Oke, good job kelompok 5, tepuk tangan. Kelompok 6. Powerful, berapa suku kata? 3, berarti jadi more Oke, good job kelompok 6. Boleh tepuk tangan buat kelompok 6. Ketika kamu menemukan one syllable word, kamu tinggal tambahin IR aja. Terus, kalau misalnya dia 2 atau lebih suku kata, tambahkan more di belakangnya. Expensive tadi jadi more expensive. Powerful jadi more powerful. Kalau dia belakangnya huruf E, berarti tinggal ditambahin R aja belakangnya. Wise jadi wise. Tadi Miss menjelaskan tentang komparatif. Oke, komparatif degree. Kalau komparatif degree itu berarti kamu membandingkan berapa hal? Oke, membandingkan 2 hal. Ketika kamu membandingkan 2 hal, berarti kata sifatnya atau adjektifnya ditambahin apa di belakangnya? Ditambahin IR. Oke, dengarkan Ibu. Sekarang secara individu kamu ubah kalimat-kalimat yang di dalam kurung ini menjadi komparatif adjektif. Caranya seperti apa? Caranya sesuai dengan rules yang sudah kamu pelajari tadi. Kalau misalnya one syllable berarti tinggal ditambahin IR. Kalau misalnya dia two or more syllable, kamu tambahin more sebelum adjektif. Bisa dikerjakan? Silakan kamu kerjakan sendiri, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah semua ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, coba kita refleksi sama-sama. Hari ini tadi materinya tentang apa? Komparatif. Oke, komparatif degree itu membandingkan berapa hal? Membandingkan 2 hal. Terus ketika dibandingkan ditambahin apa di ujungnya? IR. Kalau lebih dari 2 suku kata ditambahin IR. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, bagaimana hari ini belajarnya sama Miss? Oke, boleh istirahat. I'll see you guys next time. Thank you.